got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Halo, saya di sini akan menjelaskan mengenai manajemen BK yang saya terima selama 1 semester. Sebelum itu perkenalkan, saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, program studi bimbingan dan konseling. Nama saya Sinsi Adu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen. Manajemen ini memiliki 3 arti. Yang pertama sebagai pengelola, pengendali, dan penanganan. Yang kedua itu perlakuan secara terampil untuk menangani suatu skill treatment. Yang ketiga itu digabungkan dari kedua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan pengelola suatu perusahaan, rumah tangga, atau suatu bentuk kerjasama. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai bimbingan. Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus diberikan secara sistematis dari pembimbing kepada siswa yang dibimbing agar tercapainya penerimaan diri dalam pemahaman diri dan serta mewujudkan dan mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penguasaan diri dengan baik. Saya juga akan menjelaskan terkait konseling. Konseling adalah proses belajar di mana proses belajar bertujuan agar konseli atau siswa dapat mengenali diri sendiri, menerima diri sendiri, serta realistis dalam proses penyesuaian dengan lingkungannya. Baik, dalam bimbingan terdapat salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian layanan berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan antara pembimbing dan klien. Nah, proses wawancara ini bertujuan agar klien lebih memahami lagi tentang dirinya sendiri dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, serta untuk mengembangkan potensi yang ia miliki ke arah yang lebih baik atau optimal, sehingga ia dapat mencapai tujuan dalam proses layanan bimbingan. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai manajemen, bimbingan, dan konseling. Di sini saya akan merangkum semuanya, yaitu manajemen pelayanan bimbingan dan konseling adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling, dan penggunaan sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Kegiatan bimbingan dan konseling dengan mencapai hasil yang efektif bila mana dari adanya program yang disusun dengan baik. Program yang disusun dengan baik tidak akan terselenggara dan tercapai apabila tidak memiliki suatu sistem pengelola atau manajemen yang bermutu, dalam arti dilakukan secara jelas, sistematis, dan terarah. Dengan adanya manajemen, bimbingan konseling lebih mendapatkan satu pengarahan yang lebih jelas, sistematis, dan terarah. Nah, dalam manajemen BK ada beberapa fungsi. Yang pertama itu fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik agar peserta didik bisa memahami dan bisa berkembang secara optimal sehingga terjadinya pribadi yang utuh dan mandiri. Oleh karena itu, pelayanan bimbingan dan konseling mengembangkan sejumlah fungsi. Oleh karena itu, proses pelayanan bimbingan konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang hendak dicapai melalui kegiatan bimbingan konseling. Nah, fungsi-fungsi itu yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua itu fungsi pencegahan, yang ketiga itu fungsi pengatasan, yang keempat itu fungsi pemeliharaan dan fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yang kelima itu adalah fungsi advokasi. Saya akan menjelaskan satu persatu tentang fungsi-fungsi yang dibuat dalam bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama itu fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman di dalam bimbingan konseling yaitu
fungsi pemahaman ini akan menghasilkan pemahaman tentang diri sendiri atau pihak-pihak tertentu. Pemahaman ini meliputi pemahaman diri siswa, pemahaman tentang lingkungan siswa, pemahaman tentang lingkungan yang lebih luas. Yang berikut adalah fungsi pencegahan. Nah, fungsi pencegahan dalam bimbingan konseling adalah yang menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya siswa dari berbagai masalah. Apa yang mungkin timbul yang akan mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan pada peserta didik. Nah, atau kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Nah, dari fungsi pencegahan ini, bimbingan dan konseling akan memberikan satu layanan tentang bagaimana ia bisa mencegah atau terhindar dari masalah-masalah. Yang berikut adalah fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan dalam bimbingan dan konseling adalah untuk menghasilkan tuntasnya atau tercapainya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Yang berikut adalah fungsi pemeliharaan atau pengembangan. Nah, fungsi pemeliharaan atau pengembangan dalam bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya atau berkembangnya berbagai potensi yang ada dalam potensi yang positif yang ada dalam diri peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah dan berkelanjutan. Dalam potensi pemeliharaan atau pengembangan, siswa dapat mengembangkan bakat atau minat yang ia miliki. Peserta didik juga bisa mengembangkan kemampuan yang ia miliki ke jenjang yang lebih baik lagi. Yang terakhir adalah fungsi advokasi. Nah, fungsi advokasi dalam bimbingan dan konseling akan menghasilkan teradvokasinya atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan. Dari fungsi-fungsi yang tadi saya jelaskan dalam bimbingan konseling, fungsi-fungsi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai jenis layanan kegiatan bimbingan dan konseling. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik sebagaimana yang terkandung dalam fungsi-fungsi tersebut, apabila semua fungsi-fungsi itu terlaksana dengan baik, maka peserta didik akan mampu berkembang secara optimal. Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut diperlukan kerjasama antara konselor, kepala sekolah, guru-guru, serta staf-staf yang ada dalam sekolah tersebut. Dalam proses terlaksananya fungsi-fungsi tersebut diperlukan kerjasama, karena jika tidak ada kerjasama dalam proses fungsi-fungsi tersebut, maka mungkin siswa kurangnya terwujud dalam mencapai suatu perkembangan dalam diri siswa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan dan bimbingan konseling di sekolah adalah untuk membantu peserta didik dalam tugas perkembangannya, agar peserta didik memiliki keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki sikap positif. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah juga agar membantu siswa mengembangkan diri secara positif, mandiri secara emosional dan sosial ekonomi. Tujuan bimbingan dan konseling di sekolah juga agar membantu peserta didik memahami tentang kemampuan dalam diri di sekolah itu seperti apa, dan kemampuan diri di luar sekolah itu juga seperti apa. Nah, tujuan umum dari bimbingan konseling ada di sekolah adalah agar memberikan layanan tentang pemahaman diri peserta didik di sekolah dan di luar sekolah. Tujuan umumnya itu yang pertama adalah mencapai kematangan kepribadian, keterampilan sosial, dan kemampuan akademik dan bermuara pada terbentuknya kematangan karir individu. Nah, tujuan umumnya ini adalah agar siswa dapat memahami tentang kemampuan yang ada dalam dirinya di sekolah dan mengasah bakat yang ia miliki. Nah, dan juga kematangan dalam karir, agar siswa bisa memilih karirnya ke depannya seperti apa sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.
Nah, bimbingan konseling juga memiliki asas-asas dalam proses layanan. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kekimiaan, asas kemandirian, dan kegiatan dalam proses konseling. Dalam bimbingan konseling terdapat beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pengembangan diri. Pengembangan diri ini di mana peserta didik diberikan layanan secara kelompok, individu, atau klasikal agar membantu mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa. Seperti siswa yang memiliki masalah akan diberikan layanan tentang pemahaman dirinya itu seperti apa dan pengetahuan dalam dirinya itu seperti apa. Bidang pengembangan diri juga bisa membantu siswa mengasah bakat dan minat yang ada dalam diri siswa. Seperti siswa memiliki bakat di bidang tertentu dan minatnya di bidang tertentu. Dalam bidang pengembangan diri ini, peserta didik akan dapat memahami apa yang ia minati dan apa yang menjadi bakatnya. Yang berikut adalah bidang pengembangan sosial. Nah, bidang pengembangan sosial ini adalah bidang pelayanan yang membantu siswa dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang ada di tempat lingkungan siswa tersebut. Nah, bimbingan sosial juga bermakna atau membantu peserta didik dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, atau penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru. Yang berikut adalah bidang pengembangan kegiatan belajar. Nah, bidang pengembangan kegiatan belajar ini bisa dilakukan secara individual agar membantu siswa mengerti atau memahami cara belajar siswa tersebut dalam memilih program studi yang sesuai dan dalam mengatasi kesukaran yang timbul terkait dengan tuntutan belajar yang institusi dalam proses pendidikan. Yang berikut adalah bidang pengembangan karir. Di sini peserta didik akan dibantu oleh guru konseli dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia pekerjaan. Seperti siswa yang masih sekolah siswa kelas 3 akan diberikan layanan tentang kematangan karir. Nah, kematangan karir di sini adalah kesiapan siswa, persiapannya seperti apa setelah tamat dari sekolah tersebut. Apakah ia akan melanjutkan kuliah atau ia memilih untuk bekerja sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Baik, yang berikut adalah bidang pengembangan kehidupan berkeluarga. Bimbingan kehidupan berkeluarga adalah suatu bimbingan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu lain yang menghadapi dan memecahkan masalah kehidupan berkeluarga melalui bimbingan sosial keluarga. Individu dibantu mencari alternatif lain atau pemecahan masalah yang berkenaan dengan kehidupan keluarga. Yang berikut adalah bidang pengembangan kehidupan beragama. Bidang kehidupan beragama adalah bantuan yang diberikan pembimbing kepada yang terbimbing agar klien bisa membedakan atau bisa membantu masalah-masalah yang berkenan atau yang bersangkutan dengan agama. Nah, dalam layanan bimbingan konseling di sekolah ada beberapa jenis layanan bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai tujuan bimbingan dan konseling di sekolah. Yang pertama itu adalah layanan orientasi, yang kedua adalah layanan informasi, yang ketiga adalah layanan pemantapan dan layanan penyeluruhan, layanan penguasaan konten, layanan konseling program, dan layanan konseling bimbingan kelompok. Baik, sekian materi yang saya berikan mengenai manajemen BK. Terima kasih.